CISA, santun dalam prestasi menuju kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, hari ini mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin kelas 10 semester 1 yaitu adalah jenis-jenis bahan teknik. Sebelum masuk ke materi pelajaran, saya akan menjelaskan tentang bahan teknik itu sendiri. Bahan teknik adalah suatu zat atau unsur yang berbentuk padat, gas, cair yang mana digunakan dalam bidang industri ataupun di bidang teknik. Salah satu contoh dari jenis zat padat adalah logam, plastik, kaca. Untuk jenis cair adalah bensin, air, dan solar. Untuk jenis gas yaitu adalah asetilin, karbon dioksida, oksigen, dan lain sebagainya. Oke, pelajar Sekapsa, mari kita langsung masuk ke materinya. Oke anak-anakku, mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin hari ini materinya adalah jenis bahan teknik. Untuk jenis bahan teknik ini sendiri, bahan logam sifatnya dibagi menjadi 4, yaitu sifat mekanis, fisik, pengerjaan, dan kimia. Untuk sifat mekanis meliputi kekuatan bahan, kekerasan, elastisitas, kekakuan, plastisitas, dan kelelahan bahan. Untuk sifat fisiknya yaitu meliputi titik lebur, kepadatan, daya hantar panas, dan daya hantar listrik. Untuk sifat pengerjaannya, yang pertama adalah pengerjaan dingin, dan yang kedua adalah pengerjaan panas. Untuk sifat kimianya, kita melihat kondisi dari logam tersebut ada korosinya atau tidak. Oke lanjut, untuk bahan teknik itu dibagi menjadi bahan logam dan non-logam. Yang pertama adalah bahan logam. Bahan logam itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bahan logam dengan kandungan besi atau kita bisa menyebutnya dengan logam fero. Yang kedua, bahan logam tanpa kandungan besi, kita bisa menyebutnya logam non-fero. Untuk logam fero itu sendiri biasanya kita gunakan dengan pencampuran karbon dan besi yang berbeda-beda supaya bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk logam non-fero, materialnya itu kita juga menggunakan campuran untuk membuat logam paduan, tujuannya untuk memperbaiki sifat paduan tersebut dan untuk memperbaiki kekuatan bahan yang kita gunakan. Berikut ini adalah beberapa contoh bahan teknik dengan logam fero. Yang pertama adalah besi tuang. Besi tuang merupakan campuran besi dan karbon. Campurannya karbonnya itu sekitar 4%. Sifatnya rapuh, baik untuk dituang, tidak dapat ditempa, dan sulit dilas. Penggunaannya biasanya digunakan untuk hiasan pagar besi, badan ragum, alas mesin bubut, blok silinder, dan komponen mesin. Yang kedua, untuk jenis logam fero adalah besi tempa. Besi tempa adalah campuran besi murni 99%. Sifatnya liat, dapat ditempa. Penggunaannya contohnya untuk kait kran, rantai jangkar, paron atau landasan. Terus untuk selanjutnya, yang ketiga adalah baja lunak. Baja lunak ini mempunyai campuran karbon yang rendah. Sifatnya liat, dapat ditempa atau diubah bentuk. Penggunaannya untuk paku keling, mur baut, skrap, pipa, kawat, besi as, plat baja, dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita belajar pengelasan itu awalannya bisa memakai baja lunak. Untuk selanjutnya, baja karbon sedang. Baja karbon sedang ini sendiri campuran besinya dan karbonnya 0,3 sampai 0,6%. Sifatnya kenyal atau lentur dan lebih keras dibanding baja lunak. Penggunaannya untuk peralatan dan komponen mesin seperti rel kereta api, mur baut,
poros, as, stang steker, roda gigi, dan palu. Untuk jenis logam fero selanjutnya adalah baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi campuran besi dan karbonnya 0,6 sampai 1,5%. Sifatnya dapat ditempa dan dapat disepuh. Penggunaannya sebagai perlengkapan mesin bubut, alat-alat perkakas teknik, kikir, daun gergaji, pahat, tap, dan stempel. Yang selanjutnya, baja cepat tinggi. Baja cepat tinggi adalah baja karbon tinggi yang ditambah dengan paduan unsur lainnya seperti nikel, kobalt, krom, dan sebagainya. Sifatnya keras, rapuh, dapat disepuh atau ditempa, dapat dimudahkan, tahan suhu tinggi. Penggunaannya untuk komponen mesin, terutama yang berhubungan dengan suhu tinggi seperti pahat bubut. Nah, selanjutnya kita masuk ke logam non-fero atau logam tanpa campuran besi. Yang pertama adalah aluminium. Aluminium warnanya biasanya putih ya atau abu-abu. Terus sifatnya dapat ditempa, liat, bobotnya ringan, penghantar panas dan listrik yang baik. Juga mampu dituang. Aluminium banyak dipakai dalam bentuk paduan, yaitu untuk kabel, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, komponen mesin, komponen pesawat, dan bahan pelapis industri kimia, makanan, dan kedokteran. Untuk selanjutnya, untuk logam non-fero adalah seng. Sifat umum seng adalah tahan korosi, berwarna kelabu, pertahanannya mengkilap, dapat dituang, dapat disemprotkan, dan dapat ditumbuk pada suhu 200 derajat Celcius. Sifat mekanik sengnya adalah kenyal. Sifat fisiknya mempunyai massa jenis 7,14 dengan titik cair 419,40 derajat Celcius. Seng banyak dipakai untuk elemen listrik, pelapis baja, dan pelapis komponen mesin. Untuk logam non-fero selanjutnya adalah timbel atau PB. Warnanya biru kelabu, sifatnya dapat ditempa, sangat liat, tahan korosi, air asam, dan bobot sangat berat. Timbel digunakan sebagai bahan pembuat kabel, baterai, hubungan atap, dan bahan pengisi. Untuk selanjutnya, yang nomor 5 adalah timah. Timah ini warnanya bening keperak-perakan, sifatnya dapat ditempa, liat, dan tahan korosi. Timah digunakan sebagai pelapis lembaran baja lunak dan industri pengawetan. Yang selanjutnya yaitu tembaga. Sifat tembaga itu mengkilat, tahan korosi, penghantar listrik dan panas yang baik, dapat digosok, dapat dikerjakan dengan mesin, dapat ditempa dalam keadaan dingin, mudah disambung dengan solder dan las. Tembaga banyak digunakan untuk kabel kawat listrik, alat-alat listrik, telepon, pelapis baja, dan baut pematri. Yang selanjutnya, perak. Sifat perak ini adalah tahan korosi, dapat dilas, dapat disolder, penghantar listrik termasuk logam mulia, dan sifat mekanisnya termasuk logam lunak. Perak banyak dipakai untuk perhiasan, aksesoris, dan industri kimia. Yang selanjutnya adalah magnesium. Magnesium mempunyai sifat yang ringan, lunak, tahan korosi, dan dapat dilas. Magnesium banyak digunakan untuk peralatan, fotografi, unsur paduan pembuat logam dengan tujuan untuk menambah kekuatan tarik pada logam paduannya. Nah, setelah belajar tentang bahan logam, kita lanjut ke bahan non-logam atau bahan bukan logam. Kalau untuk bahan bukan logam berarti dia tidak ada campuran logamnya.
Di sini saya akan menjelaskan beberapa contohnya, antara lain yaitu adalah keramik. Keramik sendiri dibagi menjadi 5 berdasarkan sifat penggunaannya. Yang pertama adalah elektronik material, keramik konstruksi, keramik alam, kaca, keramik engineering. Terus, untuk bahan teknik yang bukan logam jenis lainnya adalah polimer. Polimer sendiri dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama, termoplastik, natural polymers, dan termoset. Untuk selanjutnya, komposit. Untuk komposit, sifat dari komposit tergantung pada tipe komposit itu sendiri. Apakah ia metal metrik, komposites, keramik metrik, komposites, dan polimer metrik komposit. Nah, untuk selanjutnya, tugas kalian adalah yang pertama itu yaitu menjelaskan pengertian bahan teknik. Yang kedua, menjelaskan pengertian logam fero dan non-fero. Yang ketiga, menyebutkan dan menjelaskan contoh bahan logam fero minimal 3. Yang keempat, menyebutkan dan menjelaskan contoh bahan logam non-fero minimal juga 3. Dan yang terakhir, menjelaskan pengertian bahan teknik non-logam. Ya, saya mengambil beberapa materi ini sumbernya dari yang ada di slide. Demikian untuk materi hari ini. Baiklah anak-anak, demikian materi dan tugas mengenai jenis-jenis bahan teknik. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa, Sekolah Berbudaya Industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.